Dengan berakhirnya zaman keemasan umat manusia, di mana sebelumnya umat manusia hidup bebas, tidak perlu khawatir akan penuaan, dan mereka dapat menikmati semua jenis buah-buahan dan semua hal yang alam telah sediakan. Namun kini umat manusia tidak lagi menjadi abadi. Dengan terlepasnya penuaan dari kotak Pandora, masa hidup mereka di dunia dapat berakhir. Setelah zaman keemasan, kemudian datanglah zaman silver dan zaman perunggu, di mana umat manusia mulai menjadi sombong, tidak lagi menyembah para dewa, dan mulai membuat senjata yang mereka gunakan untuk berperang antara satu dengan yang lainnya. Kekejaman dan kebengisan umat manusia mengundang kemarahan Zeus. Zeus yang sangat terkejut karena manusia sangat haus akan pertumpahan darah, kemudian memutuskan untuk memusnahkan umat manusia. Zeus kemudian meminta bantuan kepada Poseidon. Poseidon pun mengerahkan semua kekuatannya untuk kemudian menghempaskan tombak trisulanya hingga mencapai dasar lautan. Ombak yang ditimbulkan layaknya tsunami berkekuatan dahsyat. Bahkan gunung tertinggi pun lenyap ditelan oleh tsunami tersebut. Kota-kota, perkampungan, seluruh peradaban umat manusia hancur dan ditenggelamkan oleh tsunami ini. Selain itu, hujan dan badai berkecamuk di atas air dan menenggelamkan apa saja yang ada di atasnya. Yang sempat selamat pun segera menemui ajal dikarenakan kelaparan. Hingga pada akhirnya seluruh daratan telah lenyap. Hanya 2 orang yang selamat dalam bencana ini, yaitu Pyrrha, anak perempuan dari Pandora, dan Deucalion, anak laki-laki dari Prometheus. Mereka mendapatkan kabar dari Prometheus bahwa akan datang banjir besar dan meminta mereka untuk membuat perahu agar selamat dari bencana tersebut. Dan benarlah apa yang dikatakan Prometheus. Bencana ini pun benar-benar terjadi. Perahu mereka dapat bertahan dari amukan badai Poseidon dan hanyut sendirian di atas luasnya lautan sambil berduka dengan apa yang terjadi kepada manusia. Singkat cerita, perahu mereka hanyut dan terbawa ke puncak Gunung Parnassus, satu-satunya daratan yang belum terendam oleh air. Di sisi lain, Zeus yang percaya bahwa umat manusia sudah sepenuhnya musnah, kemudian memerintahkan hujan untuk reda dan air lautan untuk surut, dan perlahan-lahan bumi pun menjadi normal kembali. Walaupun kini bumi sudah menjadi normal, tapi tidak ada kehidupan manusia di atasnya. Deucalion dan Pyrrha kemudian memohon kepada para dewa bagaimana caranya untuk membangun kembali kehidupan manusia. Lalu datanglah Titan Themis untuk menjawab permohonan mereka. Untuk mengembalikan umat manusia, Themis menginstruksikan agar masing-masing dari mereka untuk berjalan menyusuri gunung sambil melemparkan batu ke belakang. Kemudian, dilakukanlah oleh keduanya siang dan malam. Batu yang dilemparkan oleh Deucalion berubah menjadi manusia berjenis kelamin pria, dan sebaliknya yang dilemparkan oleh Pyrrha berubah menjadi wanita, sehingga umat manusia terlahir kembali. Dengan dihapusnya dosa-dosa dari para leluhur manusia, manusia kini diberikan kesempatan kedua untuk menentukan nasib mereka. Hanya waktu yang bisa mengatakan apakah mereka akan kembali menjadi perusak dan brutal seperti orang-orang sebelum mereka. Zeus, raja dari para dewa yang bertahta di Gunung Olympus. Petir dan burung elang menjadi simbol yang melekat erat dengan Zeus bagi umat manusia. Zeus bertanggung jawab atas semua perubahan cuaca, mulai dari badai petir sampai ke badai es, sesuai dengan suasana hatinya. Bangsa Yunani menganggap Zeus sebagai dewa yang paling kuat. Bagi yang menyembahnya,
akan mendapatkan nasib baik, dan yang berani untuk menentangnya akan mendapatkan hukuman yang mengerikan. Zeus yang kini sudah menguasai dunia, ia mendambakan seorang istri untuk menemaninya menjalankan pemerintahan di dunia. Tapi, raja para dewa ini sangat terkenal suka berselingkuh. Dia memiliki setidaknya 7 orang istri selama masa pemerintahannya. Istri yang pertama Zeus adalah seorang nimfa atau peri yang bernama Metis. Yang tidak berselang lama, Metis pun akhirnya mengandung. Tapi Zeus telah diperingatkan oleh kakek dan neneknya, yaitu Gaia dan Uranus, bahwa kelak Metis diramalkan akan memberikannya seorang anak laki-laki yang akan berkhianat dan nantinya akan mengambil alih kekuasaan. Zeus berpikir tidak ada pilihan lain, kemudian menelan Metis yang sedang hamil, berharap bisa menghindari ramalan tersebut terjadi. Akan tetapi, setelah Zeus menelan Metis, dia mulai menderita sakit kepala yang sangat menyakitkan. Dengan rasa sakit yang terus-menerus bertambah, membuat Zeus sangat tersiksa. Dia kemudian mendatangi Hephaestus dan memintanya untuk membelah kepalanya dengan menggunakan kampak. Kampak Hephaestus pun menancap di dahi Zeus, dan setelah kampaknya diangkat, keluarlah Athena dari bekas tebasan kampak tersebut. Athena merupakan anak perempuan Zeus yang tadinya sedang dikandung oleh Metis. Athena yang keluar dari dahi Zeus sudah sepenuhnya menjadi dewasa. Kelak, Athena menjadi dewi perang dan kebijaksanaan, dan menggantikan Metis sebagai salah satu dari 12 Olympians. Istri kedua Zeus adalah bibinya sendiri, yaitu Themis, titan hukum dan ketertiban. Dahulu kala, pada perang antara titan dan dewa yang dinamakan Titanomachy, Themis mengkhianati bangsanya sendiri. Dengan Themis, Zeus mendapatkan 3 anak perempuan yang bernama Clotho, the Spinner, Lachesis, the Alloter, dan Atropos, the Unturning. Ketiganya kelak mendapatkan kekuatan yang besar atas makhluk hidup yang dikenal dengan nama Three Fates atau 3 takdir. Mereka ini yang akan menentukan jalan takdir dari masing-masing makhluk hidup. Yang termuda, Clotho, the Spinner, bertanggung jawab untuk memintal benang dari masing-masing manusia semenjak mereka lahir. Kekuatan Clotho dapat menentukan bagaimana dan kapan sebuah jiwa akan tercipta, sehingga terlahirlah sebuah kehidupan. Anak kedua, Lachesis, the Alloter, bertanggung jawab untuk menetapkan takdir perjalanan hidup dari masing-masing manusia. Dengan menggunakan tongkatnya, dia akan mengukur panjang dan sifat dari setiap benang yang telah dipintal oleh Clotho. Dengan demikian, Lachesis merencanakan masa hidup dan juga peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi untuk masing-masing kehidupan manusia. Dan yang terakhir, anak yang paling tua dan yang paling ditakuti. Dia bernama Atropos, the Unturning. Atropos layaknya dewa kematian. Ketika masa hidup yang sudah dibagikan oleh Lachesis kepada masing-masing makhluk hidup telah selesai, Atropos pun mengeluarkan sebuah gunting yang dapat memotong benang kehidupan. Dia pun memotong benang dari makhluk hidup yang sudah di ujung waktunya.